Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azmi Muhammad, NIM 2005011111015. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang pengaruh infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Amelinda Vania. Pada dasarnya, suatu pembangunan bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diartikan sebagai fasilitas publik yang meliputi jalan, rumah sakit, jembatan, air, telepon, tenaga listrik, dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari public capital yang dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah. The World Bank tahun 1964 mengelompokkan infrastruktur menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, infrastruktur ekonomi, sosial, dan administrasi. Selanjutnya, Jacobs et al. Dalam Pamungkas 2009 dapat membagi infrastruktur menjadi 2, yaitu infrastruktur dasar dan infrastruktur pelengkap. Infrastruktur dasar atau basic infrastruktur meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sektor perekonomian lainnya. Tidak dapat diperjualbelikan atau non-tradable dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik secara teknis maupun spesial. Contohnya yaitu jalan raya, kereta api, kanal, pelabuhan, laut, drainase, bendungan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu infrastruktur pelengkap atau complementary infrastruktur, yaitu contohnya seperti gas, listrik, telepon, dan pengadaan air minum. Pada saat ini, infrastruktur pelengkap sudah bergeser dengan dianggap menjadi infrastruktur dasar karena infrastruktur pelengkap tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi maupun kehidupan sosial. Suatu pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, serta memiliki peran penting di suatu daerah dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah diyakini dapat menggerakkan sektor real, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Selanjutnya, pentingkah infrastruktur itu? Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu bentuk infrastruktur adalah sarana jalan dan ketersediaan air bersih. Sarana jalan di Provinsi Bali sempat menduduki peringkat ketiga secara nasional pada tahun 2019, BPSRI tahun 2011. Namun kenyataannya hingga saat ini pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali masih dianggap belum merata karena pembangunan masih terpusat pada daerah Bali Selatan saja. Penanaman modal asing atau PMA di Provinsi Bali berfluktuasi di mana pada tahun 2012 mengalami peningkatan tetap. Tetapi pada tahun 2013 realisasi PMA mengalami penurunan dengan tingkatan penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan sebanyak 21.633 orang. Realisasi PMA kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014. Namun, dengan penyerapan tenaga kerja yang mengalami penurunan mencapai 11.080 orang. Meningkatnya
kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri atau asing di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua dalam tingkat pengeluaran agregat. Selanjutnya, pengertian investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal serta perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja memiliki keterkaitan, di mana kesempatan kerja digambarkan oleh jumlah penduduk yang bekerja, serta menggambarkan peran masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat, kondisi serta perkembangan tingkat kesempatan kerja di Provinsi Bali disajikan pada gambar berikut. Berdasarkan data tersebut, kesempatan kerja di Provinsi Bali dari tahun 2007 hingga 2014 berfluktuasi, di mana pada tahun 2017 naik sebesar 96,23%, hingga pada tahun 2013 naik menjadi 98,21%. Dan di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 98,1%. Menurut Todaro pada tahun 2000, jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah tenaga kerja produktif. Sedangkan pertumbuhan yang lebih besar akan memperbesar ukuran pasar domestiknya. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila tenaga kerja produktif dapat terserap pada kesempatan kerja yang tersedia. Akan memunculkan masalah apabila pertumbuhan tenaga kerja jauh melebihi kesempatan kerja yang tersedia, maka akan terciptanya pengangguran. Selanjutnya, pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja atau employment merupakan kesempatan yang tercipta akibat perkembangan ekonomi tertentu. Dalam arti bahwa kesempatan kerja itu mungkin saja sudah terisi atau belum terisi. Menurut Esmara dalam Lapian 2013 memberi definisi kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan. Semakin banyak orang yang bekerja, maka semakin banyak luas kesempatan kerja. Terciptanya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang luas diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga penduduk yang bekerja memperoleh pendapatan, di mana pendapatan merupakan unsur yang terdapat pada masyarakat yang sejahtera, yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia ataupun IPM. Adapun metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, lamanya hidup diukur dengan harapan hidup saat lahir. Yang kedua, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antar angka melek huruf pada penduduk dewasa, dan yang terakhir, rata-rata lama sekolah. Dan tingkat kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. Susanto dan Rahmawati pada tahun 2013. Perkembangan IPM di Provinsi Bali hingga pada tahun 2014 cenderung meningkat. Dilihat pula pada IPM nasional juga mengalami peningkatan, namun angka IPM tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Bali. Infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali. Kemudian,
Bagaimana pengaruh infrastruktur, investasi, pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan masyarakat melalui kesempatan kerja? Pada jurnal ini telah dijelaskan bahwa infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali. Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja secara langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Sedangkan variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hal tersebut dapat terjadi jika kegiatan investasi yang ada adalah investasi portofolio, yang mana hanya melibatkan aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham. Sehingga tidak ada penyerapan kerja, maka masyarakat tidak memiliki pendapatan. Infrastruktur dan investasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Sekian presentasi dari saya mengenai jurnal tentang pengaruh infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.